Kata Allah, aku akan memberikan keistimewaan terhadap seseorang yang melaksanakan ibadah tahajud. Jadi keistimewaan ini, 4 keistimewaan ini tidak akan Allah berikan terhadap orang-orang kecuali orang itu melaksanakan ibadah tahajud. Walaupun kita melaksanakan sholat 5 waktu secara khusyuk, walaupun kita melaksanakan sehusu-husunya dalam sholat 5 waktu, kita menangis, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang panjang, tetap Allah tidak akan memberikan keistimewaan ini terhadap orang yang tidak melaksanakan ibadah tahajud. Jadi ibadah tahajud itu akan Allah berikan 4 keajaiban yang tidak akan Allah berikan terhadap orang-orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah tahajud. Kenapa? Karena ibadah tahajud itu adalah ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang melaksanakannya perlu pengorbanan jiwa yang benar-benar tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu melaksanakan sholat tahajud tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang merekamnya, ataupun tidak ada orang di sekitarnya, tidak ada orang yang tahu terhadapnya. Cukup dia dan Allah saja yang tahu. Justru itu dalam keberatan kita melaksanakan ibadah tahajud, disitulah ada keistimewaan yang luar biasa yang tidak akan Allah berikan terhadap orang yang tidak melaksanakan ibadah tahajud. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 4 keajaiban yang Allah berikan, 4 keistimewaan yang Allah berikan terhadap orang yang melaksanakan ibadah tahajud. Sebelumnya teman-teman, materi ini saya ambil dari video dakwahnya Ustadz Adi Hidayat yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, sebelum kita membahas tentang 4 keajaiban yang Allah berikan terhadap orang yang melaksanakan ibadah tahajud, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari setelah tidur terlebih dahulu. Jadi sholat tahajud itu dilaksanakan setelah kita melaksanakan tidur dulu. Makanya kalau kita mau melaksanakan sholat tahajud, maka kita perlu tidur dulu. Jadi kalau kita tidak tidur itu bukan melaksanakan sholat tahajud, melainkan itu hanya sholat malam ataupun qiyamul lail saja. Karena esensi sholat tahajud itu ada pada keberatan kita dalam bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Esensi keistimewaannya itu di situ. Kita bangun melaksanakan sholat tahajud dalam keheningan malam yang begitu enak untuk kita tidur. Adapun waktu untuk melaksanakannya adalah setelah sholat isya sampai waktu subuh. Akan tetapi waktu yang terbaik adalah waktu di sepertiga malam, sekitar pukul 3 gitu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya sholat tahajud itu merupakan sholat yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat tahajud ini adalah sholat yang perlu kita laksanakan, butuh pengorbanan dan keikhlasan. Pengorbanan karena kita perlu bangun untuk melaksanakan sholat sunnah gitu, sholat yang artinya boleh kita tidak melaksanakan, tetapi orang yang melaksanakan itu diberikan keistimewaan. Pengorbanan untuk bangun dari enaknya tidur, pengorbanan dari dinginnya air gitu. Makanya orang yang melaksanakan ibadah tahajud itu adalah orang-orang yang benar-benar istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengorbanannya itu tidak begitu banyak orang yang bisa melakukannya. Yang kedua, keikhlasan. Keikhlasan itu karena waktu melaksanakan sholat tahajud itu tidak ada orang sama sekali. Tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang merekamnya, tidak ada orang yang tahu, ataupun hanya dia dan Allahnya saja. Makanya orang yang melaksanakan ibadah tahajud itu perlu keikhlasan yang benar-benar luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak banyak orang untuk melaksanakan ibadah tahajud. Teman-teman, dan perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang besar dalam sejarah juga itu mempunyai hubungan yang dekat dalam hubungan yang erat dalam melaksanakan sholat tahajud, seperti para nabi, para sahabat, ataupun para ulama. Karena mereka tahu bahwasanya mereka tidak bisa melakukan kerja kerasnya itu bukan dari kerja keras di siang hari, melainkan akibat hubungan erat ketika di malam hari, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat tahajud. Oleh karena itu, Allah memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa terhadap orang-orang yang melaksanakan ibadah tahajud. Jadi sholat tahajud itu merupakan salah satu tradisi-tradisi yang sering dilaksanakan oleh orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti para nabi, para sahabat, dan para ulama. Itu tradisi-tradisi yang pasti dilaksanakan oleh orang-orang soleh. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, sholat tahajud itu sholat yang diwajibkan gitu. Bahkan Nabi sampai melaksanakan itu sampai kakinya bengkak gitu. Coba kita pikirkan gitu. Nabi yang sudah dijamin surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah yang begitu keren, begitu ketat gitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang belum tentu masuk surga gitu, masih berleha-leha, masih lalai dalam melaksanakan ibadah.
Oleh karena itu, semoga ini menjadi pengingat kita untuk semakin giat dalam beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya, yaitu tentang 4 keistimewaan yang Allah berikan terhadap orang yang melaksanakan ibadah tahajud. Yang pertama adalah Allah akan mengangkat karirnya ke tempat yang paling tinggi dan terpuji. Kata Allah, asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah tahajud, maka Allah akan mengangkat sendiri karirnya itu ke tempat yang terpuji, ke tempat yang paling terbaik. Maka kita tidak perlu tuh rasanya untuk menyogok, menjilat atasan, ataupun menghilangkan teman rekan sendiri. Karena ketika kita ingin diangkat derajat karir kita, maka kita perlu saja untuk melaksanakan ibadah tahajud. Jadi sekali lagi, ketika karir kita ingin dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang tinggi, maka kita tidak perlu untuk menyogok atasan, menjilat atasan, ataupun menghilangkan teman rekan sendiri. Karena dengan cukup melaksanakan ibadah tahajud saja, Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya. Allah sendiri akan mengangkat derajat karirnya ke tempat yang lebih mulia, ke tempat yang terpuji, ke tempat yang terbaik. Allah sendiri yang akan melunakkan hati atasan. Allah sendiri yang akan memberikan orang-orang terbaik di sekeliling kalian. Allah sendiri yang akan mengangkat derajat karir kalian gitu. Kemudian yang kedua yang Allah berikan terhadap orang yang ahli tahajud adalah Allah akan membimbing setiap pekerjaannya. Kata Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Jadi ketika orang yang melaksanakan ibadah tahajud, ketika dia mengawali pekerjaannya, maka Allah akan sendiri yang membimbingnya. Ketika dia mulai pekerjaan sampai akhirnya, maka itu semua dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada kesusahan, kesulitan di dalam pekerjaannya, Allah akan memberikan solusinya. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan menjadikan hatinya tenang, Allah akan menjadikan pikirannya jernih, karena Allah membimbing di dalam pekerjaannya. Jadi ya teman-teman, supaya pekerjaan kita gitu enak gitu dilaksanakannya, ketika kita melaksanakan pekerjaannya itu banyak moodnya gitu, enak pokoknya, maka laksanakan ibadah tahajud. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah akan membimbing setiap pekerjaan kita ketika kita rajin melaksanakan ibadah tahajud. Mau kesulitan apapun dalam pekerjaan kita, mau sesusah apapun pekerjaan yang kita lakukan, ketika kita melaksanakan tahajud, ketika hubungan kita benar-benar murni di dalam ibadah tahajud, kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka yakin kita akan dapat kemudahan di dalam pekerjaannya. Dari awal sampai akhir pekerjaan, Allah akan membimbingnya. Allah akan memberikan solusinya. Itu keistimewaan yang kedua yang Allah berikan terhadap orang yang ahli tahajud. Kemudian yang ketiga, keistimewaan yang ketiga yang Allah berikan terhadap orang yang ahli tahajud adalah jika punya masalah, Allah akan memberikan jalan keluar terbaik. Kata Allah, wa akhrijni mukhraja sidqi. Allah akan memberikan jalan keluar terhadap orang yang mempunyai masalah. Allah akan memberikan jalan keluarnya terhadap orang yang melaksanakan ibadah tahajud. Kita yakin semua di sini punya banyak masalah. Kita tidak akan pernah luput daripada masalah. Semua pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Cuman bedanya antara orang yang punya hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam cara menyelesaikan masalah itu. Ketika orang yang punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kekuatan luar biasa di dalam dirinya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi walaupun seberat apapun masalahnya, Allah akan memberikan ketenangan jiwanya, Allah akan memberikan kemudahan di dalam berpikirnya, Allah akan memberikan solusi terbaiknya gitu. Sehingga masalahnya itu tidak begitu membuat dirinya semakin berputus asa gitu dalam menjalani hidup. Adapun orang yang tidak punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan masalah, hatinya itu tidak akan pernah tentram, hatinya itu tidak akan pernah merasakan kenikmatan di dalam hidupnya. Masalahnya itu akan membuatnya menjadi semakin rumit di dalam hidupnya. Itulah perbedaannya orang yang punya masalah, yang punya hubungan baik dengan Allah, dan orang yang tidak punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika teman-teman ingin diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kalian, maka perlu kalian laksanakan sholat ibadah tahajud saja. Ibadah tahajud itulah yang akan memberikan solusi setiap masalah yang kita hadapi di dunia. Teman-teman, itu benar-benar real gitu adanya. Saya gitu pernah mendapatkan pengalaman itu. Saya dulu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Kemudian saya meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada jawaban gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya scroll di dalam video YouTube, kemudian ada ceramah Ustadz Adi Hidayat
yang memberikan bahwasanya kalau kita punya masalah yaitu dengan laksanakan ibadah tahajud. Di dalam tahajud itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Nah, ketika saya punya masalah pada waktu itu, saya coba untuk melaksanakan ibadah tahajud gitu. Kebetulan waktu itu di waktu bulan Ramadan gitu, saya coba laksanakan ibadah tahajud. Dan selama 7 hari saya melaksanakan ibadah tahajud, tiba-tiba di pagi harinya Allah langsung memberikan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Dan itu benar-benar real, teman-teman. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya sesuatu gitu yang bikin kita bingung di dalam hidup ini, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tahajud. Kita laksanakan ibadah tahajud. Disitulah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Itulah yang ketiga yang Allah berikan, keistimewaan ketiga yang Allah berikan terhadap orang yang rajin ibadah tahajud. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah Allah akan memberikan pertolongan langsung terhadap orang yang melaksanakan ibadah tahajud. Kata Allah, waj'alni min ladunka sultanan nasiro. Jadi ketika orang yang ahli tahajud didolimi, dijaili, dihina, dibully, ataupun dikhianati oleh orang-orang di sekitar, maka Allah sendiri yang akan menolongnya. Allah sendiri yang akan menolongnya, teman-teman. Dan Allah akan menolong itu hanya untuk orang-orang yang ahli tahajud saja. Adapun orang yang tidak tahajud, maka mungkin bisa gitu menghadapi masalah-masalah seperti itu. Cuman tidak secara langsung gitu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, ketika di dalam hidup kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hidup kita ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalam hidup kita ingin diangkat derajat kita di dalam karir dan pekerjaan kita berada di dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu saja untuk melaksanakan ibadah tahajud. Ibadah tahajud itu merupakan salah satu yang menjadi solusi untuk setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Sholat tahajud itu bukan cuma sebagai rutinitas sunnah sholat yang dilaksanakan oleh orang muslim, tetapi juga sholat tahajud itu merupakan sholat sarana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan murni, dengan penuh pengorbanan, yang dimana di situ Allah akan memberikan kemudahan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita ingin hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu di dalam ekonomi, keluarga, atau apapun itu kehidupan kita ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat tahajud. Semoga nasihat ini mengingatkan kita akan pentingnya untuk melaksanakan ibadah tahajud, dan semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.